Dunia makin aneh. Ketika konflik militer, sanksi ekonomi, dan perang bayangan sudah jadi makanan sehari-hari, kini muncul babak baru yang tak terduga. Pihak Iran menuduh Israel menggunakan jin, ilmu hitam, dan kekuatan supranatural dalam konflik Teheran. Pernyataan ini bukan datang dari orang sembarangan. Abdullah Ganji, mantan pemimpin redaksi harian Javan yang terafiliasi dengan pasukan elit IRGC, menyatakan bahwa pasca konflik 12 hari dengan Israel, mereka menemukan fenomena aneh di jalanan Teheran. Ada jimat-jimat, simbol Yahudi, dan benda-benda mistik yang dianggap sebagai bukti serangan gaib Israel terhadap Iran. Pernyataan ini langsung menyebar di media sosial. Di dalam negeri Iran, sebagian menyambutnya dengan keyakinan, sebagian lain dengan sinisme. Di luar negeri, dunia internasional menyambutnya dengan tawa. Tapi pertanyaannya sekarang bukan sekadar apakah kita percaya atau tidak. Pertanyaannya adalah, mengapa pernyataan seperti ini bisa muncul di abad ke-21? Dan lebih penting lagi, apa yang sebenarnya sedang terjadi di Iran? Dalam sejarah politik Iran, narasi supranatural bukan barang baru. Para pemimpin politik dan spiritual di Iran sejak lama mengaitkan musuh-musuh mereka dengan kekuatan gaib, jin, atau pengaruh setan. Khamenei sendiri pernah menyebut bahwa para musuh Islam terdiri dari dua golongan, manusia dan jin. Ini bukan sekadar bentuk kepercayaan pribadi. Ini adalah strategi komunikasi politik. Ketika logika tidak bisa menjelaskan kekalahan atau kekacauan yang terjadi, maka yang digunakan adalah simbol. Dan simbol yang paling kuat dalam masyarakat religius adalah simbol spiritual. Jin, sihir, dan mistik itu bukan sekadar dongeng, itu adalah senjata naratif. Dalam konteks ini, Israel tidak hanya dilihat sebagai musuh militer, tetapi juga musuh eksistensial. Dengan menuduh Israel menggunakan jin dan ilmu hitam, Iran membingkai konflik ini bukan hanya sebagai perang antar negara, tapi sebagai perang antara kebaikan dan kejahatan, antara cahaya dan kegelapan, antara manusia dan iblis. Tapi tentu saja, narasi ini tidak berjalan begitu saja. Generasi muda di Iran, mereka yang tumbuh dengan akses ke internet dan media global, merespons pernyataan ini dengan satir. Komentar-komentar di media sosial penuh sindiran. Akhirnya kita tahu kenapa kita kalah. Karena jin Israel terlalu kuat. IDF sekarang berubah jadi Israeli Jin Force. Di sisi lain, media-media internasional seperti Jerusalem Post, Times of India, Yahoo News, dan Iran International menangkap ini sebagai headline sensasional. Sebagian menyebutnya sebagai taktik pengalihan isu. Sebagian menyebutnya sebagai propaganda panik. Sebagian lagi menganggapnya sebagai bentuk keputusasaan retorik. Tapi mungkin kita perlu melihat ini dari sudut pandang lain. Apa yang terjadi ketika sebuah negara yang sedang tertekan, baik secara ekonomi maupun sosial, menghadapi konflik eksternal yang kompleks? Apa yang terjadi ketika tekanan internal meningkat? Rakyat mulai tidak percaya, dan elit mulai kehilangan kendali. Dalam situasi seperti itu, banyak negara, tak hanya Iran, mulai menggunakan narasi alternatif untuk mempertahankan legitimasi. Dan narasi paling mudah diterima oleh massa adalah narasi spiritual. Karena logika bisa dibantah, tapi keyakinan tidak bisa. Ini bukan hanya terjadi di Iran. Di banyak negara dengan rezim otoriter atau semi-teokratis, mistik dan agama sering dijadikan alat politik. Dari Afrika hingga Amerika Latin, dari Asia Tengah hingga Asia Tenggara. Dan dalam banyak kasus, itu berhasil. Pertanyaannya sekarang, apakah Iran benar-benar percaya bahwa Israel menggunakan jin? Atau ini hanyalah metafora yang dilebih-lebihkan? Atau justru, ini adalah cara Iran untuk menandai bahwa mereka telah diserang dengan cara yang tidak biasa, mungkin serangan siber, psikologis, atau infiltrasi digital yang tidak bisa dijelaskan secara militer konvensional? Perang zaman sekarang bukan hanya tentang rudal dan drone. Perang hari ini adalah gabungan antara senjata fisik dan informasi. Perang naratif. Dan ketika kamu kalah dalam perang narasi, kamu bisa kalah dalam segalanya. Bisa jadi yang dimaksud Iran dengan jin bukan makhluk gaib secara harfiah, tapi kekuatan tak terlihat. Virus digital, informasi palsu, infiltrasi psikologis. Tapi karena struktur narasi mereka dibangun di atas kerangka religius, maka semua itu dibingkai dengan istilah mistik. Jadi ini bukan sekadar klaim absurd, ini adalah bentuk komunikasi yang membungkus realitas dengan mitologi.
Dan mitologi dalam politik bisa lebih mematikan daripada kenyataan. Jika kita lihat ke belakang, Iran beberapa kali menggunakan narasi spiritual seperti ini saat menghadapi tekanan besar. Ketika terjadi sabotase terhadap fasilitas nuklir, mereka menyebutnya sebagai perbuatan setan. Ketika terjadi kerusuhan di dalam negeri, mereka menyebutnya sebagai kerja musuh gaib. Yang menarik, klaim seperti ini selalu muncul di saat krisis dalam negeri sedang memuncak. Hari ini, ekonomi Iran babak belur akibat sanksi. Mata uang mereka merosot, unjuk rasa rakyat meningkat. Kelompok elit militer dan politik juga dilaporkan mengalami perpecahan internal. Dalam situasi seperti itu, musuh dari luar sangat dibutuhkan, bahkan jika harus diciptakan dari alam gaib. Tapi efeknya bisa bumerang. Di era media sosial global, klaim seperti ini cepat berubah jadi lelucon. Dan ketika narasi yang kamu bangun menjadi bahan tertawaan dunia, maka kamu bukan hanya kehilangan kredibilitas, kamu kehilangan kendali atas cerita itu sendiri. Dan dalam perang informasi, kehilangan kendali atas cerita berarti kehilangan segalanya. Kita hidup di dunia yang semakin irasional. Di satu sisi, ada negara yang bicara kecerdasan buatan, senjata hipersonik, dan jaringan mata-mata global. Di sisi lain, ada negara yang bicara jin, jimat, dan sihir dalam menghadapi perang modern. Ini adalah potret dunia yang kontradiktif. Tapi itulah realitas geopolitik hari ini. Di balik setiap rudal, ada narasi. Di balik setiap pertempuran, ada propaganda. Dan di balik setiap propaganda, ada ketakutan atau kepanikan yang disembunyikan. Jadi, ketika Iran menuduh Israel menggunakan jin, kita tak perlu langsung tertawa. Kita harus bertanya, apa yang ingin mereka sembunyikan dengan cerita ini? Apa yang sedang mereka tutupi? Karena dalam dunia hari ini, bahkan halusinasi bisa jadi senjata, dan absurditas bisa jadi alat bertahan. Ini bukan hanya cerita lucu dari Timur Tengah. Ini adalah pelajaran bahwa dunia tidak selalu berjalan dengan logika. Terkadang, yang paling tidak masuk akal justru paling efektif. Karena dalam dunia yang penuh tipu daya, kebenaran seringkali kalah oleh narasi yang paling fantastis. Dan seperti biasa, karena dunia tidak pernah benar-benar tenang.